Mereka beranggapan bahwa tarif Trump ini itu artinya ketika kita membeli barang-barang dari Amerika Serikat, itu harganya akan jauh lebih mahal. Padahal sebenarnya nggak gitu. Ketika tarifnya naik, keputusan untuk membeli bisa jadi dibatalkan. Kalau dibatalkannya, artinya permintaan menurun atau ekspor melambat. Ekspor yang melambat artinya penurunan produksi, karena buat apa kita produksi banyak-banyak kalau permintaannya nggak ada gitu atau kurang. Hai, gue Devin Klaus, seorang konten creator yang gabut, dan kita berjumpa lagi di segmen Ruang Monolog. Trump tarif. Ya, berita yang lagi banyak dibicarakan karena sebagaimana yang kita ketahui, tarif ini berlaku bagi hampir seluruh negara di seluruh dunia. Ya, dan meskipun begitu ternyata masih banyak orang yang salah memahami atau salah kaprah tentang tarif ini. Mereka beranggapan bahwa tarif Trump ini itu artinya ketika kita membeli barang-barang dari Amerika Serikat, itu harganya akan jauh lebih mahal. Padahal sebenarnya nggak gitu. Yang sebenarnya terjadi adalah ketika katakanlah Indonesia ingin melakukan ekspor atau ingin menjual baju, misal dengan harga katakanlah 50.000. Nah, karena ada kebijakan tarif 10%, maka harga ketika dia masuk di Amerika Serikat akan menjadi 55.000. Ya, simpelnya seperti itu. Itu berapa dolar ya? Atau coba hitung. Nah, kalau teman-teman berpikir, ya bagus dong kalau sampai di sana harganya mahal. Enggak gitu. Kalau harganya naik, ya kemungkinan permintaan akan menurun. Dan salah satu sektor yang paling berdampak dari kebijakan ini adalah industri padat karya, khususnya pembuatan kain jari dan tekstil. Ada banyak brand Amerika Serikat yang bekerja sama pada pabrik Indonesia, jadi ketika tarifnya naik, keputusan untuk membeli bisa jadi dibatalkan. Kalau dibatalkannya, artinya permintaan menurun atau ekspor melambat. Ekspor yang melambat artinya penurunan produksi, karena buat apa kita produksi banyak-banyak kalau permintaannya nggak ada gitu atau kurang. Penurunan produksi bisa mengakibatkan pengurangan tenaga kerja, karena pasti orang berpikir permintaan menurun, pemasukan juga pasti menurun. Terus buat gaji para karyawan itu pakai apa dong? Kalau teman-teman berpikir kenapa kok tiba-tiba tarifnya naik atau kok ada tarif ini itu, kok Amerika dan Cina sampai perang tarif itu, jual beli serangan. Teman-teman pernah nggak beli iPhone? Ya, contoh iPhone-nya. Terus harganya jadi lebih mahal di Indonesia dibandingkan di Amerika. Karena Indonesia mengenakan tarif ke Amerika. Nah, contoh lain misalnya tekstil, itu juga dikenakan tarif. Kalau nggak salah sekitar 20% atau 30% ke atas. Dan sebaliknya Amerika cuma mengenakan tarif sekitar 3% kalau nggak salah, 3%, 3,3 kalau nggak salah, dan kan ada yang sampai 0%. Nah, hal ini menjadi pemicu kenapa Amerika Serikat itu mengenakan tarif kepada Indonesia dan bahkan ke banyak negara karena ada hal ini. Padahal sebenarnya negara maju itu memberikan kebijakan kepada negara berkembang untuk membantu industrinya. Jadi pada akhirnya akan berpengaruh kepada pasar global itu. Sebenarnya, tapi ya gue nggak tahu dan gue nggak bisa memberikan pendapat tentang cara berpikir dari Presiden Amerika Serikat karena ya benar-benar penuh kejutan itu. Nah, baik lagi ke negara kita tercinta. Yang gue khawatirkan adalah akan adanya banyak pengurangan tenaga kerja, yang mana ini sangat berdampak bagi perkembangan ekonomi. Tercatat lebih dari 7,5 juta pengangguran di Indonesia per Agustus 2024, yaitu tahun lalu. Dan ditambah lulusan universitas atau perguruan tinggi lainnya, itu lebih dari 2 juta per tahun. Ditambah lulusan SMK dan SMA yang lebih dari 1 juta per tahun, dan kadang ada yang memilih untuk langsung kerja ya. Jadi mereka-mereka yang baru lulus ini, para mahasiswa yang baru lulus ini yang berjumlah 2 juta orang, dan siswa-siswi yang baru lulus dari SMK atau SMA yang ingin juga bekerja,
itu harus bersaing dengan 7,5 juta orang, ditambah dengan orang-orang yang kena pengurangan tenaga kerja. Wow, ini jadi masalah yang sangat luar biasa ya. Jadi yang pedagang kan lebih sulit mencari pelanggan, yang cari kerja kan lebih sulit lagi mendapatkan lapangan pekerjaan. Ya meskipun Presiden Donald Trump akhirnya menunda selama 90 hari, kecuali bagi Tiongkok yang justru naik menjadi 125%. Jadi Britania mengatakan semua negara yang tidak membalas tarif AS akan menghadapi penangguhan hukuman dan hanya akan diberikan tarif sebesar 10%. Dan adapun pemangkasan ini hanya berlaku sampai bulan Juli 2025. Gitu. Ya, gue bukan ahli ekonomi, gue bukan mahasiswa ekonomi, gue bukan siapa-siapa, gue cuma seorang mahasiswa yang ya ingin berbagi sedikit tentang apa yang gue ketahui dan tidak menutup kemungkinan ada kesalahan dari apa yang gue sampaikan. Jadi jika ada yang salah, teman-teman silakan koreksi. Gue sangat terbuka untuk kritik dan saran teman-teman. Gue Devin Klaus, sekian dari gue. Sampai jumpa di konten berikutnya dan bye-bye.